Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Miss. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Clever Pulse yang beranggotakan saya, Midi Citra Pratiwi, dan teman-teman saya yaitu Afrilita Harahap, Esther Basani Pangamean, dan Yeni Simbolon. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjaan kami mengenai lembar kerja yang Miss buat. Yang pertama yaitu soalnya deskripsikan minimal 2 pendapat ahli tentang konsep pengambilan keputusan dan kebijakan dalam organisasi beserta rujukannya. Ini akan dibahas oleh Esther Panggabean. Kepada Esther dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkannya. Jawaban yang pertama yaitu menurut Georgi Erteri, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Yang B, menurut Sondang V. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Dan C, menurut James A. F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Esther. Selanjutnya soal kedua yaitu simpulkan konsep pengambilan keputusan dan kebijakan dalam organisasi menurut saudara berdasarkan rujukan yang deskripsikan di atas atau nomor 1. Ini akan dibahas oleh Yeni. Kepada Yeni dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab soal nomor 2. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat atau asumsi yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak mengenai permasalahan serta solusi tersebut. Selanjutnya soal nomor 3 yaitu deskripsikan peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan dalam organisasi beserta rujukannya. Soal ini akan dibacakan oleh Afrilita. Kepada Afrilita dipersilahkan. Oke, maaf sebelumnya karena jaringan Afrilita sedang error, maka sini akan saya bahas. 3. Peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak dapat menjadi pemimpin. Itu menurut Barat 2019. Selanjutnya yaitu di lain hal, pengambilan keputusan dalam tinjauan perilaku mencerminkan karakter bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu, untuk mengetahui baik tidaknya keputusan yang diambil, bukan hanya dari konsekuensi yang ditimbulkannya, melainkan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. Kegiatan pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk kepemimpinan, sehingga yang pertama yaitu teori keputusan merupakan metodologi untuk menstrukturkan dan menganalisis situasi yang tidak pasti atau berisiko. Dalam konteks ini, keputusan bersifat perspektif daripada deskriptif. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan adalah proses mental di mana seorang manajer memperoleh dan menggunakan data dengan menanyakan hal-hal lainnya, menggeser jawaban yang menemukan informasi yang relevan dan menganalisis data. Manajer secara individual dan dalam tim mengatur dan mengawasi informasi terutama informasi bisnisnya. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara alternatif-alternatif tindakan untuk mengatasi masalah. Nah, dalam pelaksanaannya, pengambilan keputusan dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu proses dan gaya pengambilan keputusan. Pertama, poin yang akan dibahas yaitu proses pengambilan keputusan. Prosesnya dilakukan melalui berbagai tahapan, seperti yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, mengidentifikasikan masalah tersebut seperti apa. Yang ketiga, yaitu memformulasikan dan mengembangkan alternatif. Yang keempat, implementasi keputusan. Yang kelima, evaluasi dari keputusan-keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu gaya pengambilan keputusan. Selain proses pengambilan keputusan, ada juga yang namanya gaya pengambilan keputusan. Gaya adalah learned habit atau kebiasaan yang dipelajari.
Gaya pengambilan keputusan merupakan kuadran yang dibatasi oleh dimensi. Gaya pengambilan keputusan merupakan kuadran yang dibatasi oleh dimensi. Yang pertama yaitu cara berpikir terdiri dari logis dan rasional, yaitu mengolah informasi secara serial. Yang kedua intuitif dan kreatif, yaitu memahami sesuatu secara keseluruhan. Yang kedua yaitu toleransi terhadap ambiguitas. Yang pertama, kebutuhan yang tinggi untuk menstruktur informasi dengan cara meminimalkan ambiguitas. Yang kedua, kebutuhan yang rendah untuk menstruktur informasi sehingga dapat memproses banyak pemikiran pada saat yang sama. Next. Nah, kombinasi dari kedua dimensi di atas menghasilkan gaya pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu direktif, yaitu toleransi ambiguitas rendah dan mencari rasionalitas. Yang kedua yaitu analitik, yaitu toleransi ambiguitas tinggi dan mencari rasionalitas. Yang ketiga yaitu konseptual, pengertiannya toleransi ambiguitas tinggi dan intuitif. Yang keempat yaitu behavioral, yaitu toleransi ambiguitas rendah dan intuitif. Nah, berdasarkan uraian di atas, maka berikut adalah upaya-upaya yang dapat ditempuh. Yang pertama, cerna masalah tersebut. Sejalan dengan peran kepemimpinan, maka terdapat perbedaan antara permasalahan tentang tujuan dan metode. Dalam kondisi seperti ini, peran pemimpin adalah mengambil inisiatif dalam hubungannya dengan tujuan dan daripada metode dan cara. Yang kedua yaitu identifikasi alternatif, yaitu kemampuan untuk memperoleh alternatif yang relevan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga yaitu tentukan prioritasnya seperti apa. Yang keempat, ambil langkah. Upaya pengambilan keputusan tidak berhenti pada tataran pilihan, melainkan berlanjut pada langkah implementasi dan evaluasi guna memberikan umpan balik. Nah, sekian dari hasil jawaban presentasi kami untuk mengenai lembar kerja yang diberikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Sas.